Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirat, ibu-ibu, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat dijauhkannya kita dari musibah dan malapetaka, dan nikmat yang terbesar yang wajib kita syukuri adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah. Yang mana nikmat ini merupakan nikmat yang paling agung, yang tidak semua manusia bisa merasakannya dan menikmatinya. Maka wajib bagi kita mensyukurinya dengan istiqomah di atasnya dan kokoh sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa adab atau etika di dalam menuntut ilmu, agar ilmu yang kita pelajari, yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Karena semakin sempurna adab kita, etika di dalam menuntut ilmu, maka semakin sempurna pula ilmu yang kita pahami, sehingga mengantarkan kita kepada amal soleh. Majelis ilmu merupakan majelis yang mulia, majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah muliakan orang-orang yang menghadirinya. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan dalam hadis tersebut bahwasanya tidaklah berkumpul sekelompok manusia dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah, mempelajarinya, melainkan akan dikelilingi oleh para malaikat, akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan disebut namanya di kalangan malaikat yang ada di langit sana. Oleh karena menuntut ilmu merupakan ibadah yang mulia, ibadah yang terpuji, yang Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu, orang yang ahli ilmu. Maka wajib bagi kita untuk mengikhlaskan niat kita di dalam menuntut ilmu. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah mengikhlaskan niatnya di dalam menuntut ilmu ketika dia keluar dari rumahnya menuju masjid, menuju majelis ilmu, agar senantiasa niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari keluarganya. Karena asal manusia adalah bodoh, tidak mengetahui sesuatu. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum
la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sedikit pun. Kemudian Allah menciptakan pendengaran, penglihatan, namun sedikit di antara kalian yang bersyukur. Inilah adab yang pertama yang wajib kita perhatikan agar langkah kita menuju majelis ilmu ini tidak sia-sia. Karena setiap langkah yang kita langkahkan menuju majelis ilmu akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan didoakan oleh makhluk yang ada di muka bumi ini. Sampai ikan yang ada di lautan mendoakan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Ini bagi orang yang ikhlas niatnya di dalam menuntut ilmu. Demikian pula malaikat mendoakan, berselawat, mendoakan ampun untuk mereka yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu. Jadi adab yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rusak niatnya di dalam menuntut ilmu, maka ilmu yang dia pelajari tidak akan membawa bekas dalam muamalahnya, dalam akhlaknya terhadap keluarganya, tetangganya dan temannya. Betapa banyak orang yang ngaji bertahun-tahun, menghadiri majelis ilmu setiap harinya, namun tidak ada asar, tidak ada pengaruh dan bekas dari ilmu yang dipelajari. Maka di antara sebabnya adalah rusaknya niatnya di dalam menuntut ilmu. Sebagian manusia mendatangi majelis ilmu dalam rangka untuk bertemu dengan kawannya, berjumpa dengan temannya, teman arisannya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka datang majelis ilmu dalam rangka untuk jualan, bukan untuk menuntut ilmu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita senantiasa mengikhlaskan niat kita. Wajib bagi seorang ustadz, bagi seorang thalibul ilmi untuk mengikhlaskan niatnya di dalam mengajarkan ilmu. Demikian pula sebagai seorang thalibul ilm untuk mengikhlaskan niatnya dalam mendengarkan, membaca dan menghadiri majelis ilmu. Kemudian di antara adab dalam menuntut ilmu yang kedua adalah kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ilmu yang kita dengarkan, ayat yang kita pahami dari majelis ilmu yang kita hadiri, maupun hadis yang kita dengarkan yang dijelaskan oleh ahli ilmu, hendaknya kita berusaha mengamalkannya. Karena buah dari ilmu adalah amal. Tujuan adalah amal, ilmu sebagai wasilah menuju amal. Jangan wasilah yang melalaikan kita dari amal, namun tuntutlah ilmu, karena ilmu adalah wasilah menuju amal. Setelah kita berilmu, kita berusaha mengamalkan ilmu yang kita pelajari, mengamalkannya, sehingga dengan itu hati kita akan hidup, hati kita akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan rindu, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah buah dari ilmu yang bermanfaat, yaitu kita mengamalkannya dan bersabar di atasnya. Jadi adab yang kedua adalah mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Apa yang kita tulis, kita ulangi dan kita berusaha mengamalkannya. Kemudian adab yang ketiga adalah bersabar di dalam menuntut ilmu. Bersabar dalam menghadiri majelis ilmu. Bersabar jauhnya tempat kita menghadiri majelis ilmu, terus bersabar. Bersabar duduk mendengarkan dengan baik ilmu yang disampaikan oleh ustadz. Bersabar, bukan mengisi waktu dengan sibuk dengan Facebookan ketika datang majelis ilmu, namun tidak mendengarkan ilmu, sibuk dengan telepon, SMS, atau yang ini adalah hal-hal yang bisa mencabut keberkahan ilmu. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab selanjutnya adalah kita mendakwahkan, mengajarkan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dapatkan, kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita, pada keluarga kita, anak-anak kita, sehingga ilmu tersebut akan mengalir pahalanya. Jadi setelah kita menuntut ilmu, mengamalkannya, maka kita berkewajiban untuk menyampaikannya kepada kerabat kita. Karena Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang pertama kali adalah pelihara dirimu, kemudian keluarga. Maka ini adalah tuntutan dari ilmu yang kita pelajari. Setelah kita mempelajari, mengamalkan,
maka bersabar, kemudian wajib bagi kita untuk menyampaikannya kepada orang-orang terdekat kita sebelum orang lain. Kemudian adab yang terakhir yang wajib kita ketahui dan kita perhatikan adalah hendaknya penuntut ilmu menjauhi sifat-sifat yang tercela seperti hasad, dengki, tidak senang terhadap nikmat yang Allah berikan kepada temannya, ingin nikmat tersebut dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sombong, merasa diri telah lama ngaji, lebih baik daripada yang lainnya, sehingga meremehkan orang lain. Ini adalah sifat yang tercela, yang wajib dijauhi oleh seorang penuntut ilmu. Para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah mukaddimah singkat dari pertemuan kita pada pagi hari ini, dan kita akan memasuki tema yang telah ditentukan oleh panitia. Di antara perkara, di antara ilmu gaib yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini bagi setiap muslim dan muslimah adalah adanya nikmat dan azab kubur. Adanya nikmat dan azab kubur. Dan ini telah ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, bahwasanya kubur imma dia itu adalah lubang dari lubang api neraka atau taman dari taman surga. Kita wajib beriman, mengimani dengan iman yang pasti bahwasanya azab kubur itu ada, nikmat kubur itu ada, yang Allah persiapkan bagi masing-masing penghuninya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang sahih, "Lau ta'lamuna ma a'lam labaqaitum katsiran wala dhahiktum qalilan." Kalau seandainya kalian mengetahui seperti apa yang aku ketahui, maka niscaya kalian akan banyak menangis daripada banyak tertawa. Demikian pula dalam hadis yang lain beliau alaihi salatu wassalam bersabda, kalau seandainya aku tidak khawatir kalian tidak akan saling menguburkan, aku akan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah perlihatkan azab kubur. Maka ini diantara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada manusia. Allah tidak menampakkan azab kubur. Kita tidak menyaksikannya dengan mata kepala kita. Namun Allah rahasiakan dia. Ini termasuk perkara gaib yang wajib kita imani. Yang wajib kita imani. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan azab kubur, demikian pula nikmat kubur, tentu memiliki hikmah. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala merahasiakan azab dan nikmat kubur, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menutupi aib hamba tersebut. Allah ingin menutupi aibnya. Jadi setelah meninggal dunianya Allah masih menutupi aibnya. Ya, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, bahwasanya setiap umatku ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang terang-terangan. Seperti apa bentuk terang-terangan? Yaitu orang yang berbuat dosa, maksiat pada malam harinya, kemudian dia menceritakan aibnya pada siang harinya. Ya, kalau di dunia Allah tutupi aib seorang hamba, demikian pula ketika dia meninggal dunia Allah tutup aibnya. Makanya banyak orang-orang yang mati dalam keadaan membawa dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah tidak tampakkan azabnya, tidak diperlihatkan. Ini dalam rangka untuk menjaga aib hamba tersebut. Kemudian di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala merahasiakan
azab dan nikmat kubur adalah untuk menguji keimanan manusia, untuk menguji keimanan seorang hamba. Siapa hamba yang betul-betul murni dan jujur dalam keimanannya, dan siapa orang-orang yang mendustakan akan khabar dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan nikmat dan azab kubur tersebut. Demikian pula di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala merahasiakan azab kubur. Allah Subhanahu wa taala yakni dalam rangka untuk menjaga perasaan ahli mayit tersebut, sehingga dia tidak merasakan kesedihan atas apa yang menimpa saudaranya yang meninggal dunia. Jadi kita wajib beriman tentang adanya nikmat dan azab kubur. Maka kita akan jelaskan, kita bacakan di sini penjelasan para ulama tentang azab kubur. Berkata Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala, "Wa bi'adzabil qabri liman kana lahu ahlan." Di antara prinsip akidah Ahlus Sunnah yang wajib kita imani, yaitu adanya azab kubur bagi orang yang berhak mendapatkannya. Wa su'ali munkarin wa nakirin fi qabrihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi. Demikian pula kita wajib beriman tentang pertanyaan mungkar dan nakir yang akan diutarakan kepada orang yang meninggal dunia di dalam kuburnya, yaitu 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah tentang Tuhannya, tentang agamanya yang kedua, dan yang ketiga adalah pertanyaan tentang nabinya. Ala ma ja'at bihil akhbaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anis sahabati ridwanullahi alaihim, berdasarkan dalil-dalil khabar atau berita yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula kabar-kabar atau berita-berita yang datang dari sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Wal qabru raudhatun min riyadil jannah, dan kubur merupakan imma dia taman dari taman-taman surga, atau hufratun min hifarun niran, atau dia merupakan lubang dari lubang api neraka. Wa misdaqu dzalik ma rawahu al-Bukhari rahimahullah an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ini merupakan kebenaran dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Al-'abdu idza 'udi'a fi qabrihi wa tuwliya wa dhahaba ashabuhu hatta annahu la yasma' qara'an ni'alihim." Seorang hamba, kata Nabi alaihi salatu wasalam, apabila telah diletakkan dan dimasukkan ke dalam liang kuburnya, kemudian orang-orang yang mengantarkannya telah kembali pulang, maka dia mendengarkan suara sendal orang-orang yang mengantarkan jenazahnya. Jadi orang yang meninggal dunia, ketika dia telah dimasukkan ke dalam kuburnya dan orang-orang yang mengantarkan jenazah tersebut telah pulang, dia mendengarkan suara sendal orang-orang yang mengantarkan jenazah tersebut. Kemudian atahu malakani, kemudian sang mayit tersebut didatangi oleh 2 orang malaikat. Faq'udahu, kemudian dia didudukkan. Ini perkara gaib yang Nabi ceritakan kepada kita, yang wajib kita terima meskipun kita tidak menyaksikannya dengan kepala dan mata kepala kita. Karena ini merupakan kabar dari Nabi alaihi salatu wasallam, dari hadis yang sahih yang beliau menceritakan kepada kita bahwasanya orang yang telah meninggal dunia yang dimasukkan ke dalam liang lahatnya
Dia bisa mendengarkan suara sendal orang-orang yang mengantarkan jenazahnya ketika mereka pulang. Kemudian dia didatangi oleh dua malaikat, yaitu Munkar wa Nakir. Kemudian dia didudukkan oleh kedua malaikat tersebut. Kemudian dia akan ditanya oleh malaikat tersebut. Yani ma kunta taqul fi hadzal rajul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa pendapatmu? Apa ilmumu tentang laki-laki yaitu Muhammad yang diutus kepadamu? Apa yang kau ketahui tentang dia? Fayaqul asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Maka sang mayit, apabila dia mayit yang beriman, orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertauhid kepada Allah, yang menjalankan perintah Allah, dan orang yang jauh dari maksiat kepada Allah, maka dia akan menjawab, dia adalah, aku bersaksi bahwasanya beliau adalah hamba dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuqal, maka dikatakan kepada sang mayit tersebut, unzur ila maq'adika minan nar abadalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Lihat tempatmu di neraka yang Allah telah ganti dengan surga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fayurahuma jami'an, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apabila orang yang meninggal dunia, orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertauhid kepada Allah, orang yang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan bersabar di dalam menjalankannya, dia akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Adapun apabila hamba tersebut orang yang kafir, orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, orang yang bergelimang dengan maksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa ammal kafiru awil munafiqu, adapun apabila jenazah tersebut orang yang kafir kepada Allah atau orang yang munafik, orang yang bergelimang dengan dosa dan maksiat, fayaqul la adri, dia akan menjawab la adri, saya tidak tahu. Mar rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka, dia hanya mengatakan la adri, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaqulu faqultu bih. Dahulu di dunia aku dengar manusia mengucapkannya, aku pun ikut mengucapkannya. Kuntu aqul ma yaqulun nas. Dahulu ketika masih hidup di dunia, saya mengucapkannya sebagaimana orang-orang mengucapkannya. Fayuqal la daraita wa la talaita. Thumma yudhrab bimatraqah min hadidin darbatan baina udunayhi fayasihu sayhatan yasma'uha man yalih illa tsaqalain. Maka kata malaikat, engkau tidak mengetahuinya dan engkau tidak membacanya, artinya tidak membaca tentang perintah Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an, yang termaktub dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena dia tidak bisa menjawab, hanya bisa mengatakan ha la adri, saya tidak tahu. Kemudian dia dipukul dengan palu yang dipukul di antara telinganya. Ini dipukul sehingga dia menjerit dengan jeritan yang histeris, yang didengarkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, kecuali jin dan manusia. Kecuali jin dan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan azab atau siksa kubur bagi semua makhluk selain jin dan manusia. Dia dihantam dengan palu tersebut sampai masuk ke dalam muka bumi, hancur. Kalau seandainya palu tersebut digunakan untuk memukul gunung, maka gunung akan hancur. Bagaimana dengan fisik manusia yang lemah,
akan masuk ke dalam bumi, hancur, dan diangkat, dipukul. Ma'asyiral muslimin, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjelaskan, akan membacakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang adanya azab kubur beserta komentar para ulama tafsir tentang ayat tersebut. Kemudian kita paparkan hadis-hadisnya yang menjelaskan tentang adanya nikmat dan azab kubur. Karena ada sebagian kelompok yang menisbahkan diri kepada Islam yang mengingkari adanya azab kubur. Jadi ada kelompok di dalam Islam yang mengingkari adanya nikmat dan azab kubur dengan alasan hadis-hadis yang menjelaskan tentang azab kubur itu hadisnya ahad, cuman dibawa oleh satu seorang sahabat aja, oleh satu seorang rawi saja, bukan hadis mutawatir. Sehingga dengan itu mereka menolak hadis-hadis yang menerangkan, yang menjelaskan, yang mengabarkan tentang adanya nikmat dan azab kubur. Oleh karenanya para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang mereka senantiasa mencantumkan tentang bab ini, bahwasanya kita wajib beriman adanya nikmat dan azab kubur yang Allah sediakan bagi masing-masing penghuninya sebagai bantahan bagi kelompok tersebut. Ayat yang pertama yang menjelaskan tentang adanya azab kubur. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun ayat 45 sampai 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan kepada kita tentang siksaan bagi Fir'aun dan para pengikutnya di alam kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa haqa bi ali fir'auna su'al 'adzabi an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Dan Fir'aun berserta kaumnya dikepung oleh azab, oleh siksa yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat pedih, yang sangat keras. Mari kita perhatikan penjelasan para pakar tafsir mengenai potongan ayat di atas. An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau berkata, sebagian ulama berdalil dengan ayat ini tentang adanya azab kubur. Pendapat inilah yang dipilih oleh Mujahid, ulama tafsir dari kalangan tabi'in, Ikrimah, Maqatil, Muhammad bin Ka'ab. Mereka semua sepakat mengatakan bahwasanya ayat ini menunjukkan adanya siksa kubur di dunia. Referensinya adalah Al-Jami' li Ahkamil Quran, juz yang ke-15 halaman 319. Ini yang pertama. Kemudian Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau mengatakan sebagian ulama berdalil dengan ayat ini tentang adanya azab kubur. Pendapat inilah yang dipilih oleh Mujahid, Ikrimah. Asy-Syaukani berkata, yang dimaksud dengan potongan ayat di atas adalah siksaan di alam barzakh, yaitu alam kubur.
Jadi Asy-Syaukani beliau mengatakan ayat di atas yang dimaksudkan dengan ayat di atas an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka ditampakkan siang dan pagi dan petangnya kepada Firaun dan para pengikutnya. Ayat ini yang dimaksud adalah siksa di alam barzakh, yaitu di alam kubur. Ini kitab tafsir Fathul Qadir jilid yang keempat halaman 705. Demikian pula Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi Asy-Syafi'i dari kalangan ulama Syafi'iyah. Beliau mengatakan, para ulama Syafi'iyah berdalil dengan ayat di atas tentang adanya azab kubur. Mereka mengatakan bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwa siksa neraka yang dihadapkan kepada mereka pagi dan petang, artinya sepanjang waktu, bukanlah pada hari kiamat nanti. Karena pada lanjutan ayat dikatakan wa yaumal qiyamati wa yauma taqumus saatu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Karena pada ayat lanjutannya dikatakan dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada para malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Berarti siksa neraka yang dinampakkan kepada mereka adalah di alam kubur. Tidak bisa juga kita katakan bahwa yang dimaksud adalah siksa dunia, karena dalam ayat tersebut dikatakan bahwa neraka dinampakkan pada mereka pagi dan siang. Sedangkan siksa ini tidak mungkin terjadi pada mereka ketika di dunia. Jadi yang tepat adalah dinampakkannya neraka pagi dan siang di sini adalah setelah kematian menjemput mereka. Setelah kematian menjemput mereka. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam tafsir beliau yang terkenal, tafsir Ibnu Katsir, ayat ini adalah pokok akidah terbesar yang menjadi dalil bagi ahlus sunnah wal jamaah mengenai adanya azab atau siksa kubur, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Demikian pula Ibnu Qayyim rahimahullah menafsirkan ayat di atas dalam tafsir beliau, Tafsirul Qayyim. Beliau mengatakan kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Ini adalah siksaan di alam barzakh, di alam kubur. Sedangkan ayat yang artinya dan pada hari terjadinya kiamat adalah ketika kiamat kubra, kiamat besar terjadi. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Ini dalil yang pertama yang bersumber dari Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya azab kubur, yaitu surah Al-Mu'minun ayat 45 sampai dengan 46. Ayat yang kedua, dalil yang kedua yang bersumber dari Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya azab kubur, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Artinya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Sebelum kita menjelaskan ayat ini ayat memiliki banyak fawaid. Di antara faedah yang sangat besar, yang sangat berharga dari ayat di atas, yaitu dengan kembali kepada agama, mempelajari agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah akan membawa ketenangan hati, akan membawa kepada ketenangan jiwa. Di barang siapa yang ingin tenang hidupnya dunia sebelum akhirat, maka hendaknya dia kembali kepada agama, mempelajari agama Allah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, karena ini sumber ketenangan, sumber kebahagiaan. Karena ketenangan merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk meraihnya adalah dengan kembali bertakwa kepada Allah. Karena sebagian manusia menganggap ketenangan itu ada dengan mengumpulkan harta, ada pada jabatan yang tinggi, sehingga mereka berlomba-lomba siang dan malam untuk mengejar harta dunia,
dengan melupakan akhiratnya dalam rangka untuk mencari ketenangan. Namun ketenangan yang hakiki yang Allah jelaskan dengan kembali kepada Allah, mengingat Allah, mempelajari agama Allah. Orang yang kaya, orang yang punya kedudukan tinggi, dia senang tapi tidak menenangkan. Tidak menenangkan. Karena ketenangan yang hakiki yang sebenarnya adalah dengan kembali mengingat Allah. Kembali mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke inti kajian kita. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, bukan hanya satu dari para ulama salaf dahulu, namun lebih daripada itu. Mereka berdalil dengan ayat ini tentang adanya siksa kubur. Demikian pula Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan adanya siksa kubur. Jadi yang pertama tadi ayat surah Thaha ayat 124. Ya. Ayat yang kedua surah Thaha ayat 124. Ini dalil yang kedua dari Al-Quran yang menunjukkan adanya azab kubur. Kemudian dalil yang ketiga yang menjelaskan tentang adanya azab kubur yang termaktub dalam Al-Quran. Walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yawm al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-An'am ayat 93. Adapun perkataan malaikat yang artinya di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Siksa yang sangat menghinakan di sini adalah siksa di alam barzakh, yaitu alam kubur. Karena alam kubur adalah alam pertama setelah alam kematian. Jadi alam yang pertama, alam yang kita hidup sekarang ini, alam dunia, dunia nyata yang sekarang kita hidup sekarang. Yang kedua alam barzakh. Ini pemisah antara pertengahan antara dia memisahkan manusia dengan dunia dan akhirat. Nanti ada alam akhirat, yaitu pada hari manusia dibangkitkan oleh Allah dan digiring menuju padang mahsyar. Jadi sebelum terjadinya hari kiamat yang besar, maka manusia berada di alam barzakh, di alam kuburnya. Kemudian ayat selanjutnya yang menjelaskan tentang adanya azab kubur. Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 50. Allah berfirman, "Walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu 'adzabal hariq." Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri." Al-Anfal ayat 50. Siksa yang dirasakan yang disebutkan dalam ayat di atas adalah alam barzakh. Karena alam barzakh atau alam kubur adalah alam pertama setelah alam kematian, sama seperti penjelasan di atas. Demikian pula Abul Izz Al-Hanafi rahimahullah, beliau berkata, menjelaskan perkataan At-Tahawi dalam kitab At-Tahawiyah. Beliau menjelaskan tentang mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini adanya siksa kubur. Selain membawakan surah Al-Mu'min sebagai dalilnya, beliau juga membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadharhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'akun, yawma la yughni 'anhum kaidahum syai'a wa la hum yunsarun, wa inna lil ladzina zalamu 'adzaban duna dzalika walakinna aktsarhum la ya'lamun." Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan, yaitu hari ketika berguna
tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka, dan mereka tidak ditolong. Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain daripada itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Surah At-Tur ayat 45 sampai 47. Setelah membawakan ayat ini, Ibnu Abil Izz mengatakan ayat ini bisa bermakna siksa bagi mereka dengan dibunuh atau ada siksa lainnya di dunia. Ayat ini juga bisa bermakna siksa bagi mereka di alam barzakh, yaitu alam kubur. Inilah ayat-ayat dari sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tentang adanya azab kubur. Tentang adanya azab kubur. Sekarang kita akan berpindah ke dalil yang kedua, yang menjelaskan kepada kita tentang adanya azab kubur, agar keimanan kita semakin yakin, semakin kuat tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur, sehingga sebagai motivasi bagi kita untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan bersegera menjalankan perintah Allah dan bersegera taubat kepada Allah dari maksiat dan dosa-dosa yang kita lakukan. Hadis yang pertama yang menjelaskan kepada kita tentang adanya azab kubur. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, ketika beliau melewati sebuah kuburan. Nabi melewati sebuah kuburan. Lantas beliau alaihi salatu wassalam bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, amma ahaduhuma fakana la yastabra' minal baul, wa amma al-akharu fakana yamshi bin namimati, thumma akhadha jaridatan rutbatan fashaqqaha nisfain, thumma gharaza fi kulli qabrin wahidatin thumma gharaza fi kulli qabrin wahidatan faqalu ya Rasulullah lima sana'ta hadha faqala la'allahu yukhaffif anhuma ma lam yaybasa. Artinya, Nabi alaihi salatu wasallam pernah melewati sebuah kuburan dan beliau bersabda, sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa, dan mereka disiksa disebabkan sebuah dosa yang mereka anggap remeh. Salah satu di antara mereka adalah dia kencing namun tidak bersih dalam membersihkan kotorannya. Dia tidak bersih dalam ceboknya, tidak bersih dalam istinjanya. Adapun orang yang kedua itu dia sering mengadu domba di antara manusia. Dia sering mengadu domba di antara manusia. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengambil pelepah kurma yang masih basah. Kemudian beliau membelahnya menjadi dua belahan. Ditancapkan ke kuburan yang satunya, kemudian ditancapkan ke kuburan yang berikutnya. Dan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda melakukan hal tersebut? Maka beliau bersabda, semoga ini bisa meringankan azab mereka selama belum kering. Malam yaibasa, selama pelepah korma ini belum kering. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas sangat tegas dan jelas menerangkan dan memaparkan kepada kita bahwasanya azab kubur ada. Azab kubur ada. Kemudian yang kedua, umumnya azab kubur, ammatu azabil qabri, umumnya sebab azab kubur itu karena tidak beres, tidak bersih di dalam beristinja.
Jadi kebanyakan yang masukkan manusia ke dalam api neraka, ke dalam siksa kubur, yang menyiksa, kebanyakan siksa kubur disebabkan oleh tidak bersih di dalam istinja. Maka hati-hati, ya, hati-hati bagi ibu-ibu yang memiliki bayi yang telah disapih, yang sudah 2 tahun umurnya, atau bayi perempuan kencingnya najis. Hati-hati. Jangan sampai mengenai pakaian kita dan kita lalai, tempat sholat kita. Berhati-hati. Karena sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ammatu adzabil qabri, umumnya azab kubur itu di antara sebabnya adalah karena masalah kencing. Tidak bersih dalam beristinja. Kemudian faedah selanjutnya yang diambil dari hadis di atas, Nabi alaihi salatu wassalam ketika menancapkan pelepah korma yang basah tersebut, ini merupakan kekhususan beliau. Tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Tidak bisa kita datang ke kuburan kemudian menancapkan pelepah korma atau mungkin pohon bunga dengan harapan semoga yang mati ini tidak disiksa oleh Allah dalam kuburnya. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wassalam diberikan wahyu oleh Allah. Allah yang mewahyukan kepada beliau bahwasanya penghuni kubur ini sedang disiksa. Adapun kita tidak tahu tidak tahu perkara gaib. Allah tidak menampakkan kepada kita tentang azab kubur. Sehingga kita tidak bisa mengkiaskan hal tersebut dengan Nabi. Itu khusus bagi Nabi alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi alaihi wasallam membelah pelepah korma jadi 2, ditancapkan ke kuburan yang tersebut, ini merupakan kekhususan Nabi alaihi wasallam. Sebagian kaum muslimin karena tidak memahami hadis tersebut, tidak kembali kepada penjelasan para ulama, banyak di antara mereka menancapkan pohon di kuburan orang tuanya, ya, keluarganya atau familinya, temannya. Dari mana dia mengetahui kalau orang yang sedang dikubur tersebut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena itu merupakan rahasia. Rahasia yang tidak ada mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara fawaid hadis di atas bahwasanya namimah, mengadu domba, merupakan sebab azab kubur, termasuk dosa besar. Dan sayangnya penyakit namimah, demikian pula ghibah, ini sering menimpa kaum wanita, sering menimpa ibu-ibu. Maka tidak heran Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, aku diperlihatkan neraka dan kebanyakan penghuninya adalah wanita. Kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan wanita. Di antara sifat mereka adalah yakfurnal ashir. Mereka kufur terhadap suami, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan melalui suaminya, enggak pernah bersyukur. Selalu menuntut. Selalu menuntut. Selalu menuntut. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kaya bukan harta yang banyak, bukan rumah yang mewah, bukan kendaraan yang mewah, namun kaya yang hakiki adalah kaya hati. Bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar, yang banyak, yang tidak dibarengi dengan bersyukur kepada Allah, itu tidak ada artinya bagi orang yang tidak bersyukur. Namun nikmat yang kecil, namun disyukuri dia akan besar meskipun dia kecil. Jadi kebanyakan penghuni neraka kata Nabi SAW dari kalangan wanita. Karena yakfurnal ashir, durhaka, yakni kufur terhadap suaminya. Demikian pula di antara sifat wanita yang sering, ini umumnya terjadi dari kalangan wanita adalah sering menggibah. Selalu gatal lisannya untuk membicarakan aib saudaranya, membicarakan aib temannya, keluarganya, bahkan aib ibunya, aib suaminya, aib keluarganya disebarkan. Ini
umumnya penyakit ini menghinggapi kalangan wanita. Maka tidak heran kalau Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwasanya penghuni neraka yang terbanyak adalah dari kalangan wanita. Maka hendaknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah taubatan nasuha. Kita belajar bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat yang tidak disyukuri, Allah akan cabutnya. Ima dicabut keberkahannya oleh Allah, ima Allah akan cabut dipindahkan kepada orang lain. Ini hadis yang pertama yang menjelaskan kepada kita tentang adanya azab kubur. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengunjungi orang Yahudi. Ya, jadi anak seorang Yahudi masih muda. Ketika dia menghadapi sakaratul maut, Nabi alaihi salatu wassalam mendatanginya, menjenguknya ke rumahnya dan mendakwahkan Islam kepada anak tersebut. Lantas sang anak melihat ke arah bapak dan ibunya, artinya meminta persetujuan orang tuanya. Lantas sang bapak mengatakan, "Ati' Abul Qasim." Ikutilah Abul Qasim, itu Nabi Muhammad SAW. Maka sang anak masuk Islam. Ya, dia masuk Islam sebelum meninggal dunia. Maka Nabi alaihi salatu wasallam ketika keluar dari pintu rumah tersebut, beliau mengatakan, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu bi minan nar." Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan dia dari siksa dengan sebab aku. Dengan sebab aku. Sehingga dengan sebab kejadian ini turunlah ayat yang berbunyi, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun." Apakah engkau memerintahkan manusia untuk berbuat kebajikan sementara engkau melupakan dirimu, sedangkan engkau membaca Alkitab? Tidakkah afala taqilun? Maka tidakkah engkau berakal? Engkau perintahkan manusia untuk berbuat kebaikan, namun engkau tidak melakukannya, sedangkan engkau membaca Alkitab. Tidakkah engkau berakal? Ayat ini turun yang menyinggung tentang kondisi kedua orang tua pemuda tersebut. Dia suruh anaknya masuk Islam, namun dia tidak masuk Islam. Ini akhlak yang buruk yang dimiliki oleh orang Yahudi. Siapapun di antara umat ini yang mengikuti sifat tersebut, dia dapat bagian dari celaan dalam ayat di atas. Diperintahkan anaknya masuk Islam, namun dia tidak masuk Islam. Atau sebagian kaum muslimin memerintahkan anaknya sholat berjamaah, sementara dia masih sibuk nonton bola. Bapaknya sibuk nonton bola, sedang main catur. Anaknya disuruh berangkat ke masjid, dia tidak. Demikian pula contoh yang real yang kita lihat, yang kita saksikan. Seorang ibu yang punya anak masih umur 2 tahun, punya putri 2 tahun, dipakaikan jilbab, sementara dia tidak pakai jilbab. Yang wajib pakai jilbab itu yang tua, yang sudah balik, bukan anak kecil. Anaknya dikasih jilbab rapi, ibunya tidak memakai jilbab. Ini terkena dengan ayat di atas. Diperintahkan dibelikan pakaian jilbab, baju kurung yang ada jilbabnya, sementara ibunya tidak pakai jilbab. Ini musibah. Ini musibah. Sebagian mereka mengetahui bahwasanya menutup aurat itu wajib, namun dia mengatakan, saya masih belum siap. Anda aja dulu, saya belum siap. Masih belum siap. Nanti menunggu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sampaikan tentang ini kepada Anda, kata dia,
Barangkali Anda bisa mengamalkannya, namun kalau saya pribadi masih belum bisa, bertahap dulu. Saya jiwanya masih jiwa muda. Mungkin nanti kalau usia 30 tahun ke atas baru saya pakai jilbab. Atau mungkin nanti kalau saya sudah yakni dengan berbagai macam alasan diperintahkan kawannya, temannya untuk pakai jilbab, dia tidak. Jadi kita katakan jilbab yang menutup aurat itu wajib hukumnya bagi setiap muslimah yang sudah balik. Ya, kecuali muka dan telapak tangan yang boleh kelihatan. Demikian pula di antara mereka mengatakan yang penting hati, tidak perlu menutup lahir itu, yang penting hati. Apalah artinya hati yakni rusak kalau tubuh cuma tubuh yang ditutupi sementara hati rusak, yang enggak ada artinya. Yang penting hati, tidak perlu itu. Ada yang seperti itu. Kita katakan hati perlu dijaga, demikian pula amal harus kita lakukan. Karena iman itu bukan hanya di hati, namun harus dipraktekkan dengan anggota badan kita sebagai bukti dari kebenaran keimanan kita. Jadi kembali kepada pembahasan kita. Hadis di atas juga sebagai dalil yang menjelaskan kepada kita tentang adanya azab kubur. Demikian pula hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau bersabda dari Anas bin Malik, anna Nabi alaihi salatu wassalam qala laula alla tadafanu la da'awtu Allah an yasma'akum min azabil qabri. Nabi bersabda, kalau seandainya aku tidak khawatir kalian tidak akan tidak saling menguburkan, jadi tidak saling mengantarkan temannya ke perkuburan, ke lahatnya, aku akan minta kepada Allah, akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kalian azab kubur. Azab kubur. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya azab kubur itu ada. Makanya Nabi mengatakan kalau seandainya aku tidak khawatir kalian tidak saling menguburkan di antara kalian yang telah meninggal dunia, aku akan mohon kepada Allah agar diperdengarkan siksa neraka tersebut. Jadi semua makhluk yang ada di muka bumi ini akan mendengarkan siksa kubur, kecuali jin dan manusia. Ini Allah rahasiakan, tutup. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza sami'tum nahiqal himar." Kalau kalian itu mendengar nubahal kilab, kalau kalian mendengarkan yakni raungan anjing, suara anjing yang mengaung itu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh dia melihat sesuatu yang kalian tidak lihat. Dalam riwayat yang lain mengatakan apabila kalian mendengar rengkekan keldai, maka berlindunglah kepada Allah karena sungguh dia melihat sesuatu yang kalian tidak lihat, berupa azab kubur. Jadi binatang itu mendengarkan azab kubur tersebut, diperdengarkan oleh Allah. Semua yang ada di permukaan bumi ini, yang ada di jagat raya ini, diperdengarkan oleh Allah azab kubur, kecuali jin dan manusia. Demikian pula hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang berikutnya yang menjelaskan kepada kita tentang adanya azab kubur. Dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dama gharabatis syams fasami'a sautan faqala yahud tu'azzabu fi qabriha fi quburiha. Nabi alaihi wasallam bersabda, Nabi Abu Ayyub bercerita, Nabi suatu hari pernah keluar, ini pada sore harinya beliau keluar dari rumah beliau. Lantas beliau mendengar suara dan beliau bersabda, ini suara seorang Yahudi yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini sangat tegas menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, orang-orang musyrikin, orang-orang yang memeluk agama selain Islam, mereka penghuni siksa di kubur sebelum di neraka. Dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk di muka bumi ini. Kita wajib beriman, meyakini bahwasanya siapa saja yang meninggal dunia
bukan di atas Islam, maka dia pasti akan merasakan yang namanya azab kubur dan pasti akan masuk neraka jahanam dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa qad tawataratil ahaditsu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi 'adzabil qabri wat ta'awudzu minhu wa hiya akhbarun tsabitatun tujibul ilm wa tanfir rib wasyak wa tanfir riyabi wasyaki. Jelaskan di sini oleh pengarang kitab ini, beliau mengatakan telah banyak hadis-hadis yang mutawatir, yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang azab kubur dan perintah untuk berlindung dari azab kubur. Semuanya hadis-hadis yang telah tetap, yang telah sahih datangnya dari Nabi alaihi salatu wassalam yang wajib kita mengilmuinya, yang menghilangkan keraguan dari kita. Dan Nabi alaihi salatu wassalam juga bersabda yang memerintahkan kita, yang kita baca di penghujung salat kita sebelum salam, itu kita berlindung kepada Allah dari azab kubur. Wallahu as'al an yu'idana minal azab fi kuburina wa an yaj'alaha 'alaina riyadan khabra'a yunawwiruna fiha. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan kita dari azab kubur, dan kita mohon kepada Allah agar Allah menjadikan kubur kita menjadi kubur yang merupakan taman dari taman surga yang disinari oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalil-dalil dari Al-Qur'an dan dari hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan kepada kita tentang adanya azab kubur yang wajib kita mengimaninya dan tidak boleh meragukannya. Adapun pembahasan selanjutnya adalah sebab-sebab azab kubur. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan tentang perkara yang tidak kalah pentingnya, yang berkaitan dengan fitnatul kubur. Jadi kalau dikatakan fitnah kubur, maksudnya adalah pertanyaan dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Pertanyaan yang pertama kali yang akan diajukan oleh kedua malaikat tersebut adalah tentang Marrabbuka. Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Maka pertanyaan yang pertama ini yang sangat menentukan jawaban seorang hamba adalah bagaimana akidahnya dan tauhidnya ketika dia hidup di dunia. Orang yang beriman kepada Allah, yang bertauhid kepada Allah, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan mudah menjawab Tuhanku adalah Allah. Oleh karena pentingnya perkara tauhid, dia adalah kewajiban yang pertama dan yang terakhir yang seseorang akan menutup lembaran kehidupannya dengannya. Demikian pula pertanyaan yang pertama kali yang akan ditanya oleh malaikat tentang Tuhannya. Ini berkaitan dengan akidah, dengan tauhid seorang hamba. Makanya tidaklah Allah mengutus para nabi dan rasul ke muka bumi ini melainkan dakwah yang pertama kali disampaikan kepada manusia adalah sembahlah Allah dan jangan sekutukan dengan sesuatu apapun. Ini inti dakwah mereka. Karena apabila seorang hamba memiliki akidah yang benar, yang lurus, yang bersih dari kesyirikan, dia akan diberikan taufik oleh Allah untuk mampu menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Dan kita tidak boleh merasa aman dari kesyirikan. Wajib kita belajar, senantiasa mempelajarinya,
membaca buku-buku tentang masalah akidah dan tauhid. Ini perkara besar. Kalau Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "La taqumus sa'atu hatta talhaqa min qabaila min ummati ya'buduna al-awsan." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai akan kembali sekelompok dari umat ini kembali menyembah berhala. Kembali menyembah berhala. Ini hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kesyirikan itu ada di tengah umat Islam disebabkan jauhnya dari ilmu dan pemahaman yang benar sehingga mereka terjerumus dalam kesyirikan. Bahkan mereka adalah keluarga kita, kerabat kita. Masih ada di antara mereka yang meyakini kuburan wali itu keramat dan diijabahkannya doa di sana. Masih ada keluarga kita yang masih meyakini bahwasanya dukun itu mengetahui perkara yang gaib sehingga mereka datang ke tempat tersebut bertanya tentang masa depannya. Masih ada di antara mereka yang meyakini bahwasanya azimat yang diberikan oleh kiai, oleh dukun itu bisa menolak bahaya dan bisa mendatangkan manfaat. Ini merupakan kesyirikan yang masih menimpa sebagian kaum muslimin, bahkan mereka itu adalah keluarga kita. Maka orang yang seperti ini, keyakinannya dan i'tiqadnya tidak akan mungkin bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, tidak mungkin. Makanya para nabi itu menitik beratkan dakwah yang pertama kali yang mereka sampaikan adalah masalah tauhid. Namun sayangnya sebagian kaum muslimin sangat jenuh dengan tauhid. Aduh, tauhid terus. Coba kajiannya yang apa ya? Diganti judulnya. Pingin kajian itu yakni yang apa namanya? Kajian yang biasa-biasa. Jangan akidah teruslah. Bosan. Syirik, tauhid terus dibahas. Kapan sih yang lainnya? Nah, ini hati-hati. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi kekasih Allah, beliau berdoa kepada Allah, wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ini nabi yang dijamin oleh Allah surga, namun berdoa kepada Allah dari bahaya kesyirikan. Demikian pula Nabi Yakub alaihissalam, sebelum beliau meninggal dunia, beliau wasiat yang pertama kali yang beliau sampaikan kepada anak-anak beliau adalah ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, apa yang kalian akan sembah sepeninggalku? Sebagian kita enggak. Sebelum meninggal dunia, yang pertama kali ditulis adalah apa? Pabrik ini milik kakakmu. Rumah yang ada di perumahan ini milik adikmu yang bungsu. Uang sekian triliun, sekian miliar di bank ini bagi 3 dengan ini. Itu yang diwasiatkan. Beda dengan wasiatnya para nabi dan rasul. Yang diwasiatkan adalah tauhidullah, menyeru anak keturunannya agar senantiasa istiqomah di atas ibadah kepada Allah dan melarang mereka dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Masih ada sebagian kaum muslimin yang meyakini, yang mengambil berkah dari ludah orang yang dianggap saleh. Diambil ludahnya, bekas makannya diminum, berkah katanya. Yang diyakini bisa mendatangkan manfaat dan seterusnya. Ini kesyirikan yang samar. Belum lagi kesyirikan yang lainnya, yang berupa syirik kecil, yang sering menghampiri hati manusia, berupa riya, sum'ah, senang disanjung. Ini syirik kecil yang sering menghampiri hati setiap kaum muslimin. Yang namanya riya, ingin dipuji, ingin dilihat amalnya, memperdengarkan amal. Ini syirik kecil yang akan menghancurkan amal-amal yang kita lakukan. Kalau orang nggak belajar tauhid, dia gampang untuk terjerumus dalam hal tersebut. Namun apabila dia belajar tauhid, ketika dia didatangi oleh riya dan sum'ah, dia gampang, mudah untuk menolaknya, berusaha untuk melawannya dengan ilmu yang dia miliki. Maka kita kembali untuk mengkaji tauhid, terus pelajari, mohon kepada Allah agar ditetapkan oleh Allah. Dan Nabi kita telah mencontohkan
doa yang beliau panjatkan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik, dari dosa syirik yang aku ketahui maupun yang aku belum ketahui. Ini Nabi. Bagaimana dengan kita yang hati kita senantiasa lalai dari ingat kepada Allah, yang senantiasa dihampiri oleh riya, ingin disanjung, ingin dipuji, berinfak 100.000 ingin disebut namanya, ketika berpakaian ingin disanjung, bukan karena Allah, senantiasa menghampiri hati kita, maka kita lebih utama untuk mempelajari tauhid, sehingga dengan itu kita akan selamat dunia dan akhirat. Jadi orang yang akan mudah diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika meninggal dunia, dan yang akan bisa menjawab pertanyaan malaikat yang pertama, siapa Tuhanmu, adalah orang yang murni akidahnya, orang yang kokoh imannya dan tauhidnya ketika dia masih hidup. Ini poin yang perlu kita perhatikan. Poin selanjutnya yang menentukan apakah kita akan bisa menjawab pertanyaan malaikat yang kedua, siapa nabimu? Orang yang mampu untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini adalah orang-orang yang ketika hidupnya mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, mengikuti Nabi di dalam menjalankan perintah Allah, di dalam beragama, di dalam Islam. Kita kembali kepada yang dahulunya, itu Nabi dan para sahabatnya. Adapun dalam urusan duniawi, kita kembali ke depan, jangan terbalik. Jadi dalam masalah beragama, semakin kita kembali ke asalnya, mengikuti Nabi dan para sahabatnya, semakin bersih, semakin lurus cara kita beragama, semakin benar cara kita menunaikan ibadah kepada Allah. Adapun masalah dunia, semakin maju ke depan, jangan ke belakang. Jangan ke belakang. Jadi orang yang akan mampu menjawab siapa nabimu, nabiku adalah Muhammad, adalah orang yang mewujudkan ittiba'nya, yakni mengikuti Nabi ketika dia masih hidup. Dia belajar tentang sunnah Nabi, bagaimana akidah Nabi, bagaimana sholat Nabi, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana sabarnya Nabi, bagaimana dan seterusnya. Dia pelajari dan dia amalkan dan bersabar di atasnya. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang akan mampu menjawab pertanyaan malaikat. Dan yang kedua adalah orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan yang baru di dalam agama, yakni menjauhi perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru di dalam agama, baik bentuknya zikir yang diada-ada, yang dibikin-bikin, jumlahnya, lafaznya, yakni jumlahnya yang tidak Nabi contohkan, salawat yang Nabi enggak contohkan, yang mengandung kemungkaran, bahkan penyanjungan yang berlebihan yang sampai menyatakan Allah, Nabi dan Rasulnya, Rasul dengan Allah. Dan Nabi menjelaskan, kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku ini akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Siapa yang enggan ya Rasulullah? Yaitu orang yang masuk surga adalah orang yang mengikutiku, dan orang yang enggan adalah orang yang bermaksiat kepadaku, yang tidak mengikutiku. Demikian pula Nabi mengatakan semua umat Islam ini pasti masuk surga. Jadi semua umat Islam itu pasti masuk surga selama dia tidak syirik kepada Allah. Selama dia tidak syirik kepada Allah, dia pasti masuk surga. Ya, jadi ini poin berikutnya. Dan poin selanjutnya adalah tentang mengenal agama Islam. Banyak kaum muslimin yang namanya KTP-nya Islam, namun akidahnya enggak Islam. Akhlaknya, cara berpakaiannya enggak Islam. Pola hidupnya mengikuti orang-orang kafir. Orang Islam, semakin dia kembali kepada Islam, semakin mulia hidupnya. Namun semakin orang Islam jauh dari Islam yang benar, semakin hina kehidupannya. Sebaliknya orang kafir, semakin dia durhaka kepada Allah, semakin maju dia. Semakin maju dia dalam kehidupan dunia ini. Jadi berbeda. Kalau orang Islam semakin dia durhaka kepada Allah, semakin melarat kehidupannya, semakin sengsara hidupnya. Tapi kalau orang kafir semakin durhaka kepada Allah, semakin mulia, semakin Allah bentangkan rezekinya, semakin Allah mudahkan urusannya.
untuk memperberat azabnya kelak di akhirat. Jadi kecintaan Allah kepada seorang hamba itu bukan diukur dengan banyaknya hartanya, bukan tingginya jabatannya, bukan banyaknya anak-anaknya, bukan terkenalnya namanya di dunia, bukan. Namun ukuran kecintaan Allah itulah dengan kita kembali kepada agama Allah, mengamalkan agama Allah. Tidak sedikit manusia yang di dunia asing tidak dikenal oleh manusia, bahkan dihinakan oleh manusia, dikucilkan oleh keluarga dan kerabatnya, namun di langit sana harum namanya. Kenapa? Karena dia berpegang teguh dengan agama Allah, bersabar dengan sunnah Nabi SAW. Dan itu pasti sunnatullah. Orang yang jujur, yang betul-betul kembali kepada Islam yang benar, yang Allah ajarkan, yang Nabi bawa, pasti akan menerima ujian dan cobaan. Dan orang yang pertama kali yang memusuhi, yang akan menjauhinya adalah keluarga terdekatnya sebelum orang lain. Orang yang pertama kali mencemoohnya adalah temannya, keluarganya sebelum orang lain. Ini sunnatullah, ini bagi orang yang jujur, yang betul-betul kembali kepada agama Allah. Ketika dia mengenakan pakaian lebar, ini hantu, dia bilang. Ini adalah hantu. Ketika melihat laki-laki yang berjenggot, ini teroris. Ini kebanjiran celananya. Ketika melihat perempuan pakai jilbab lebar, ini kelelawar, dihina dan dicela dan dilecehkan oleh manusia. Ini bagi mereka yang ikhlas karena Allah. Namun kalau orang yang mengenakan jilbab semata-mata karena mengikuti mode, tidak akan pernah diuji. Tidak ada yang mencemooh dia. Kenapa? Beda orang yang ikhlas karena Allah di dalam mengenakan jilbab dengan orang yang semata-mata karena mengikuti perkembangan model. Beda, tidak akan diuji oleh Allah. Demikian pula laki-laki yang mengenakan celana di atas mata kaki, yang semata-mata mengikuti mode, karena dia cakep dengan itu, dia nggak diuji oleh Allah. Namun orang yang ikhlas karena Allah di dalam menjalankan agama Allah, dia akan mendapat dan menuai ujian dan cobaan sebagai pengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat mencintai kita, sangat sayang kepada kita. Namun kita sendiri tidak menyayangi diri kita. Allah senantiasa memberikan kita waktu. Allah bentangkan usia kita agar kita kembali kepadanya. Setiap kita bermaksiat kepada Allah, tidak pernah Allah langsung mencabut nikmatnya kepada kita. Allah ulurkan dia. Barangkali dia akan bertaubat kepada Allah. Namun kita sendiri tidak pernah berpikir akan hal tersebut. Allah senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Kalau seandainya kita membayar nikmat mata yang Allah berikan kepada kita, tidak akan mampu. Seseorang akan merasakan nikmat apabila dicabut oleh Allah. Orang yang merasakan nikmat kesehatan apabila diuji dan sakit oleh Allah. Orang yang stroke akan menikmati nikmat bergerak ketika dia tertimpa sakit stroke. Allah sangat cinta dan sayang kepada hambanya. Namun hamba tersebutlah yang berpaling dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah memerintahkan kita untuk berakidah dengan akidah yang benar, mengikuti Nabi, mengikuti perintah Allah, itu demi kebaikan kita, dunia dan akhirat kita. Karena semua perintah Allah pasti ada maslahatnya bagi seorang hamba. Dan tidaklah Allah melarang, melainkan itu ada mudaratnya, bahayanya, kerusakannya bagi seorang hamba. Makanya Allah mengatakan, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, dimasukkan ke dalam surga, bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, fala yalumanna illa nafsah. Jangan dia menyalahkan siapa-siapa kecuali dirinya. Kecuali dirinya. Tidak bisa Anda mengatakan ini takdir Allah. Allah telah tulis. Dari mana Anda tahu itu takdir Allah? Seseorang akan mengetahui itu takdirnya setelah terjadinya. Adapun sebelum terjadi tidak ada yang tahu. Tidak bisa seorang itu berdalil dengan takdir. Oh, nanti sajalah saya tobat kalau sudah tua. Siapa yang menjamin usia Anda sampai ketika usia tua? Kata Nabi, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70." Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Itu kalau sampai sana umur kita, dan sedikit orang yang bisa melebihi umur tersebut.
Barang siapa yang lebih dari itu umurnya, bersyukur kepada Allah. Gunakan sisa umur yang ada untuk bertaubat, bertadarruk, berzikir, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ini poin-poin yang penting yang perlu kita ketahui, sehingga dengan poin itu kita amalkan, kita berdoa kepada Allah, sehingga dengan itu kita akan selamat dari bisa menjawab pertanyaan malaikat kelak di alam kubur. Kita pasti akan mati. Hiduplah sepuas kita. Kita akan pasti meninggal dunia. Cintailah orang yang kita cintai. Sepuas kita, kita akan pasti berpisah dengan mereka. Pasti. Dan mereka tidak akan mampu menemani kita. Tidak akan mampu menemani kita di alam kubur kita. Meskipun kita sangat mencintai suami kita, mencintai anak kita, mencintai harta kita, tidak ada yang ikut menemani kita. Tidak ada yang bisa membantu kita untuk menjawab pertanyaan malaikat kecuali apa yang kita amalkan ketika kita masih hidup di dunia ini. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu hal-hal yang menyebabkan datangnya azab kubur. Baik, afwan. Sebelumnya saya ulang. Kita akan menjelaskan tentang sebab-sebab terperinci yang bisa menjauhkan seseorang dari azab kubur. Sebab yang pertama adalah ribat siang dan malam. Apa arti ribat? Yaitu orang-orang yang ditugaskan untuk berjaga-jaga di perbatasan negeri kaum muslimin. Jadi orang yang menjaga daerah perbatasan kaum muslimin dari serangan musuh, dari orang-orang kufar, ini memiliki keutamaan. Jadi orang yang berjaga di daerah perbatasan kaum muslimin, yang menjaga dari bahaya musuh, ini memiliki keutamaan, yaitu dijauhkan dari azab kubur. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Beliau mengatakan, kullu mayyitin yukhtamu ala amalih illa alladhi mata murabitan fi sabilillah fa innahu yunma lahu amaluh ila yaumil qiyamati wa ya'manu min fitnatil qabri. Artinya, setiap orang yang mati akan diakhiri atau terputus semua amalnya, kecuali orang yang mati dalam keadaan ribat, berjaga di perbatasan wilayah kaum muslimin di jalan Allah. Amalannya akan dikembangkan sampai datang hari kiamat dan akan diselamatkan dari fitnah kubur, Ini yang pertama. Ya, ini tentu keutamaan yang besar bagi mereka yang berjaga di perbatasan kaum muslimin. Hendaknya mereka mengikhlaskan niat mereka karena Allah. Mereka berjaga semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menjaga negeri-negeri kaum muslimin dari serangan orang-orang kufar. Kemudian sebab yang kedua yang menjauhkan seseorang dari azab kubur adalah mati syahid. Mati di medan pertempuran. Itu berjihad di jalan Allah. Namun yang perlu diketahui dan digarisbawahi, jihad adalah ibadah. Dan jihad harus memenuhi dua persyaratannya. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Kemudian ikhlas karena Allah, semata-mata karena Allah dan rangka untuk menegakkan agama Allah. Kemudian yang kedua adalah mengikuti Nabi bagaimana berjihad yang benar. Jadi jihad itu ada persyaratannya, ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya yang telah ditetapkan oleh syariat. Bukan sekedar
mengikuti atifiyah, yakni mengikuti perasaan saja, karena kasih, bukan karena sekedar kebencian saja, namun jihad ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya yang telah dijelaskan oleh syariat. Baru orang tersebut apabila melakukan yang ikhlas karena Allah, mengikuti sunnah Nabi dalam melaksanakannya, dan memenuhi syarat-syaratnya, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariat tentang jihad, adab-adab jihad telah diketahui ilmunya, baru dia mendapatkan keutamaan jihad atau mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini, yang mereka menamakan perbuatan mereka dengan jihad, membuat kerusakan, keonaran, membuat ketakutan dalam hati kaum muslimin, melakukan bom bunuh diri yang kebanyakan kaum muslimin yang meninggal dunia dengan sebab hal tersebut, membunuh orang-orang kafir yang ada izin masuknya ke negeri kaum muslimin, membunuh orang-orang kafir zimmi, orang-orang kafir yang hidup di bawah naungan negara Islam. Ini bukan jihad, namun jahat. Jadi jihad yang memiliki keutamaan, yang akan dijauhkan dari azab kubur adalah jihad yang telah memiliki kriteria yang dijelaskan oleh syariat. Nabi bersabda, "Lisyahidi 'indallahi sitti khisalin, yughfar lahu fi awwali daf'atin min damih, wa yara maq'adahu minal jannah, wa yujaru min azabil qabri, wa ya'man minal faza'il akbar, wa yuhalli halatal iman, wa yuzawwaj min huril 'ain, wa yushaffa fi 70 insanan min aqaribih." Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah. Orang yang mati syahid akan mendapatkan 6 keutamaan di sisi Allah. Diampuni dosa-dosanya yang pertama, dari awal tertumpahnya darahnya. Akan melihat calon tempat tinggalnya di surga. Akan diselamatkan dari azab kubur. Diberi keamanan dari ketakutan yang sangat besar. Diberi hiasan dengan hiasan iman. Dan dinikahkan dengan bidadari. Dan yang terakhir, diberi kemampuan untuk memberikan syafaat dan pertolongan kepada 70 orang kerabatnya. Ini keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah, yang telah terpenuhi kriteria-kriteria jihad yang telah dijelaskan oleh syariat. Luar biasa keutamaannya. Sehingga sebagian kaum muslimin, terutama pemuda yang semangat hidupnya, ketika mendengarkan hadis tersebut sangatlah dia berantusias untuk mengorbankan nyawanya, namun sayang tidak mempelajari ilmunya, tidak mempelajari ilmu jihad. Jadi jihad ada ilmunya yang harus diketahui agar kita berjihad berdasarkan ilmu dan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga dengan sebab itu kita meraih keutamaan di atas. Kemudian di antara sebab terhindarnya dari azab kubur adalah mati pada malam Jumat atau siang harinya. Ini keutamaan orang yang meninggal dunia di malam Jumat atau siang Jumat. Tentu bagi mereka yang bertauhid kepada Allah, yang memiliki akidah yang lurus, yang taat kepada Allah. Ya. Ini khusus bagi kaum muslimin yang bertauhid kepada Allah, yang taat kepada Allah. Adapun orang yang mati di atas kemaksiatan kepada Allah, ada waliyadzubillah orang yang meninggal dunia ketika sedang berzina. Mati karena asap, yakni di dalam mobil. Ada dia berzina dalam mobil tertutup dalam keadaan menyala, mati karena asap yang beracun. Meskipun dia mati pada hari Jumat, tidak ada, itu enggak termasuk. Orang yang mati dalam keadaan sujud kepada berhala, pada kuburan, orang yang mati dalam menggantungkan azimat, orang yang mati dalam keadaan menyembelih untuk selain Allah, tentu mereka tidak termasuk dalam hal tersebut. Ya, jadi orang yang meninggal dunia pada malam Jumat atau siang harinya, ini ada kabar gembira dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda,
Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatul jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Ahmad. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia pada hari Jumat atau malamnya kecuali Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Dari fitnah kubur. Kemudian selanjutnya di antara perkara yang menyelamatkan dari azab kubur adalah membaca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ila akhiri surah. Jadi orang yang membaca surah Al-Mulk ini dapat kabar gembira dari Nabi alaihi salatu wasallam. Bagi mereka yang mendawamkannya, yang selalu membacanya setiap sebelum tidurnya atau pada malam atau siang harinya, maka dia dapat kabar gembira akan dijauhkan dari fitnah kubur. Dan selanjutnya, adapun yang berkaitan dengan nikmat kubur. Setelah kita mendengarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang adanya azab kubur, sekarang kita akan berpindah tentang pembahasan yang berkaitan dengan nikmat kubur. Jadi adapun yang berkaitan dengan nikmat kubur, di antaranya apa yang Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau sabdakan, yang beliau beritakan dalam hadis Barra ibn Azib yang sangat panjang. Ini hadisnya panjang sekali. Ya, yang menceritakan dari awal seorang hamba menghadapi naza' sakaratul maut sampai dia dikuburkan dan ditanya. Ini hadisnya panjang. Ya, dalam hadis tersebut dijelaskan tentang hal-hal yang akan dihadapi oleh orang-orang yang meninggal dunia. Yang pertama adalah mendapatkan ampunan dan keridhaan Allah. Sebagaimana perkataan malakul maut yang mencabut nyawa kepada orang-orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Ya, jadi orang yang beriman kepada Allah dipanggil, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang bersih, jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan rahmatnya. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, nyawa atau ruh orang yang beriman ketika dicabut oleh malaikat ibarat air yang dituangkan dari mulutnya. Saking gampangnya, mudah digambarkan. Seperti air yang dituangkan dari girbah atau dari ketika orang menuangkan air gitu. Ibarat air yang keluar dari mulut kendi atau yang semisal dengannya. Saking mudahnya nyawanya keluar. Dan semua kita akan merasakan yang namanya naza' sakaratul maut. Semua tanpa terkecuali. Pada saat itu lidah kaku, tubuh terkujur, tidak bisa berbuat apa-apa. Ini semua akan mengalaminya. Semua akan mengalaminya. Sampai Nabi pun mengatakan, mengeluhkannya, innalil mauti lasakarat. Sungguh kematian itu memiliki sakarat, naza' yang dirasakan oleh setiap orang-orang yang menghadapi kematian. Semua akan merasakannya. Makanya di antara hal yang bisa mendatangkan kekhusyuan dan keikhlasan dalam ibadah kepada Allah, ingat saat-saat seperti ini. Ingat saat-saat seperti ini. Rasa kita kaku lidah kita, terbelalak mata kita, tidak mampu mengucapkan apa-apa, terkujur, dan kita khawatir tentang nasib kita. Maka ini salah satu hal yang bisa mendorong kita untuk takut kepada Allah dan memperbaiki amal-amal kita dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian di antara nikmat di alam kubur adalah dikokohkan hati untuk menghadapi dan menjawab fitnah kubur bagi mereka yang beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah digelarkan permadani yang didandani dengan pakaian dari sorga, dihamparkan, diperlihatkan oleh Allah. Makanya ketika orang yang meninggal dunia, orang yang beriman kepada Allah, ketika Allah bukakan pintu sorga, diperlihatkan oleh Allah, dia mohon kepada, ya Allah, segerakan terjadinya hari kiamat agar aku segera berkumpul bersama keluarga dan hartaku. Berbeda dengan orang-orang yang kafir yang durhaka kepada Allah, ketika dia meninggal dunia diperlihatkan oleh Allah tentang neraka, maka dia berdoa kepada, ya Allah, anziris sa'ah, tunda hari kiamat. Tunda hari kiamat. Adapun pembahasan yang terakhir adalah hal-hal yang menyebabkan azab kubur. Apa saja hal-hal yang menyebabkan datangnya azab kubur? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan dalam kitab namanya Kitabur Ruh, artinya kitab ruh namanya. Kitab Ar-Ruh. Ini kitab yang menjelaskan tentang ini di antaranya menjelaskan tentang alam kubur, nikmat kubur dan azab kubur. Beliau menyebutkan ada beberapa dosa dan maksiat yang dapat menyebabkan siksa di alam kubur. Yang pertama adalah melalaikan sholat. Ini sebab yang pertama, melalaikan sholat. Jadi ibu-ibu, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim dan muslimah akan dikatakan mendirikan sholat apabila ada 5 kriteria. Yang pertama, dia ikhlas karena Allah di dalam melaksanakannya. Yang kedua, dia mengikuti contoh Nabi dalam pelaksanaannya. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi dia salat mengikuti apa yang Nabi contohkan. Maka wajib kita belajar agar kita salat sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Kemudian yang ketiga, kita melaksanakannya di awal waktunya selama tidak ada uzur-uzur yang syar'i. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah melaksanakannya dengan berjamaah bagi laki-laki. Wajib menghadiri salat berjamaah bagi laki-laki. Barangkali sebagian bapak-bapak ketika istrinya memerintahkan untuk berangkat menghadiri salat berjamaah, dia akan mengatakan, Bu, salat berjamaah itu enggak wajib, Bu. Ada ulama yang mengatakan sunnah hukumnya. Jadi saya di rumah aja, Bu. Selama masih ada pendapat ulama yang mengatakan sunnah, maka saya di rumah aja. Maka kita katakan salat berjamaah, ada di antara ulama yang mengatakan hukumnya tidak wajib. Pendapat yang mengatakan ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Namun yang perlu digarisbawahi Bapak, ulama yang mengatakan salat berjamaah tidak wajib, mereka tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Inilah perbedaannya antara kita dengan mereka. Jadi para ulama atau para pendahulu kita dari para ulama, orang-orang yang soleh, mereka mempelajari suatu hukum itu sunnah untuk diamalkan. Namun kita sebaliknya, kita mempelajari hukum ini sunnah untuk meninggalkannya. Untuk meninggalkannya. Jadi orang yang memiliki akal yang sehat, yang masih memiliki kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya, tentu dia akan memilih pahala yang besar yang Allah janjikan bagi orang-orang yang menghadiri sholat berjamaah. Kemudian yang terakhir adalah yaitu melaksanakan sholat dengan khusyuk. Inilah 5 kriterianya. Orang akan khusyuk ketika menghadiri sholat berjamaah adalah apabila telah sempurna taharahnya. Kemudian diantaranya dia
memahami bacaan sholatnya atau merenungkan bacaan sholatnya, maka paling tidak kita harus baca zikir-zikir, doa-doa yang ada dalam sholat, baca artinya, sehingga membantu kita untuk khusyuk dalam sholat. Dan yang ketiga, hindari hal-hal yang bisa menghilangkan kekhusyuan dalam sholat kita. Misalnya kayak warna-warna bercorak-corak, misalnya ada gambar-gambar di sejadah kita, hindari agar tidak memalingkan kita dari kekhusyuan. Demikian pula yang membantu kita khusyuk dalam sholat adalah senantiasa kita harus punya keyakinan seakan-akan sholat ini yang terakhir kita lakukan. Habis itu kita akan meninggal dunia. Ingat itu selalu, sehingga itu bisa membantu kita untuk khusyuk dalam sholat kita. Kemudian di antara sebab azab kubur adalah menfitnah sesama saudara muslim. Mengadu domba. Datang ke ibu ini, bu, tadi ibu ini bilang ini ke ibu. Datang ke sini membuat kerusakan di antara temannya. Ini salah satu penyebab azab kubur, yaitu mengadu domba di antara kaum muslimin. Termasuk dosa besar yang bisa mendatangkan azab kubur. Kemudian selanjutnya berkhianat terhadap amanah. Khianat terhadap amanah yang diamanahkan kepadanya. Singkatnya. Kemudian selanjutnya adalah orang yang enggan menolong sama muslim. Dan selanjutnya adalah orang yang minum minuman keras. Dan yang terakhir adalah orang yang berzina, yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk juga membunuh, nyawa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, orang-orang yang berjasa kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keamanan, rasa aman dan kemudahan, dan serta dijauhkan dari fitnah dan azab kubur. Demikianlah kajian kita pada pagi yang memasuki siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kurangan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Pertanyaan yang pertama, Ustadz, di alam kubur kita akan ditemani oleh teman yang berupa amal soleh atau amal buruk. Apa yang dilakukan amal soleh kita dalam kubur menemani kita? Ya, benar. Jadi ini termasuk di dalam potongan hadis Barra ibn Azib yang menjelaskan tentang huru hara atau kejadian-kejadian yang terjadi di alam kubur, yaitu seseorang itu akan didatangi oleh sosok manusia yang sangat tampan, yang mengenakan pakaian yang sangat indah dan sangat harum, dengan muka yang berseri-seri, yang datang membawa kabar gembira. Sehingga orang yang meninggal dunia tersebut bertanya, "Siapa engkau, wahai laki-laki?" Sosok laki-laki, "Siapa engkau? Aku tidak pernah melihatmu sebelumnya. Sepertinya engkau datang membawa kabar gembira." Maka dia mengatakan, "Aku adalah amalmu yang baik. Aku adalah amalmu yang baik." Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa
untuk menjadikan sesuatu yang nggak nampak menjadi bentuk yang nampak, yaitu dijadikan amal soleh itu menjadi bentuk yang tampak nanti di alam kubur. Seperti manusia yang sangat tampan, yang sangat berpakaian indah dan wangi dan wajah yang berseri-seri, datang kepada sang mayit dan memberikan kabar gembira. Ya, memberikan kabar gembira ini bagi orang yang meninggal dunia dalam keadaan taat kepada Allah, orang yang soleh, orang yang bertaat kepada Allah. Adapun orang-orang yang bermaksiat kepada yang durhaka, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, akan datang kepadanya sosok yang sangat buruk mukanya, sangat kumuh pakaiannya, sangat busuk baunya, dengan membawa muka yang sangat muka yang membawa kabar buruk. Maka dia mengatakan, siapa engkau? Aku tidak pernah melihatmu dahulu di dunia. Maka dia mengatakan, aku adalah amal keburukanmu yang memberikan kabar keburukan, kabar buruk atas dirimu. Inilah hadis yang menjelaskan kepada kita. Jadi menjelaskan bahwasanya dia datang berbentuk manusia, tergantung amal seseorang. Adapun selanjutnya apa yang dilakukan, wallahu taala a'la wa a'lam. Jadi Nabi sebatas mengabari kepada kita, dia datang memberikan kabar gembira kepada orang yang meninggal dunia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, dalam menanam tanaman di atas kubur tadi, adakah dalil yang menyatakan bahwa hal tersebut hanya untuk Rasul saja? Karena satu dalil tadi yang menjadi alasan orang-orang menancapkan tanaman di atas kubur. Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullahu khair. Iya, yang pertama, sebagaimana yang kita jelaskan di awal tadi, bahwasanya ini merupakan kekhususan Nabi. Karena Nabi alaihi salatu wasalam diberitahu oleh Allah, dikabari oleh Allah bahwasanya penghuni kubur ini sedang menerima siksa, azab di dalamnya. Ini yang pertama. Dari mana kita mengetahui kalau ini kekhususan bagi Nabi? Kita mengetahuinya tidak ada satupun para sahabat yang melakukan hal tersebut setelah meninggalnya Nabi. Tidak ada para sahabat dinukilkan dalam hadis atau riwayat bahwasanya mereka ketika menghadiri jenazah ditancapkan atau menziarahi kuburan ditancapkan pelepah kurma yang basah. Tidak ada riwayatnya. Maka dengan ini dalil yang menjelaskan kepada kita kalau ini merupakan kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi hadis di atas merupakan kekhususan beliau. Kita tahu dari mana? Dari perbuatan para sahabat. Tidak ada satupun riwayat dari sahabat, dari tabi'in dan para imam yang 4 yang menukilkan kepada kita tentang adanya mereka yang melakukan hal tersebut. Berarti ini merupakan kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.